Assalamualaikum sahabat-sahabat proyek kita yang dirahmati Allah. Hari ini proyek kita akan menceritakan seorang anak yatim yang haknya dirampas. Dan ketika doanya menembus langit, kezaliman pun musnah. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Udara pagi menyelimuti desa Randu Alas dengan kesejukan yang lembut. Kabut tipis masih menyelimuti jalan-jalan tanah yang membelah sawah dan ladang milik warga. Suara ayam jantan bersahut-sahutan dari kejauhan, membangunkan siapa saja yang masih terlelap. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua berdinding papan dengan atap seng yang mulai berkarat. Catnya pudar, kayunya lapuk di beberapa bagian, tapi rumah itu tetap kokoh berdiri. Di dalam rumah itu tinggal Rafiq, bocah yatim berusia 6 tahun, bersama ibunya, Bu Rini. Mereka hanya berdua sejak ayah Rafiq meninggal setahun lalu karena sakit paru-paru yang tak kunjung sembuh. Semenjak itu, Bu Rini menjadi satu-satunya tumpuan hidup Rafiq, dan rumah tua warisan almarhum suaminya menjadi satu-satunya tempat mereka berlindung dari panas dan hujan. Setiap pagi, sebelum matahari sepenuhnya naik, Rafiq sudah terbangun. Tubuh kecilnya melangkah ke halaman belakang membawa ember kecil berisi air. Ia menyiram tanaman kangkung dan cabai yang ditanam ibunya di sudut pekarangan. Meski tubuhnya kurus dan bajunya seringkali lusuh, semangatnya tak pernah padam. Di balik wajah polosnya, tersimpan keteguhan hati yang perlahan tumbuh sejak ia kehilangan sosok ayah. Rafiq bukan anak yang manja. Ia jarang mengeluh dan selalu berusaha membantu ibunya sebisa mungkin. Kadang ia mencari rumput untuk ayam tetangga agar bisa ditukar dengan sebutir telur atau segenggam beras. Di saat anak-anak lain bermain layangan di lapangan, Rafiq lebih memilih duduk di dekat ibunya, mendengarkan kisah-kisah masa kecil sang ayah. Suatu pagi, ketika matahari baru saja naik dan embun masih menggantung di ujung dedaunan, Bu Rini menerima tamu. Seorang perangkat desa datang mengantar surat. Wajah lelaki itu kaku dan terkesan enggan berbicara. Bu Rini, ini surat dari kantor desa. Harap dibaca baik-baik. Bu Rini menerima surat itu dengan hati berdebar. Tangannya gemetar saat membuka lipatannya. Rafiq yang duduk di lantai, menatap ibunya dengan rasa ingin tahu. Dalam surat itu tertulis bahwa sebidang tanah sawah kecil di belakang rumah mereka, tanah yang ditanami almarhum suaminya selama bertahun-tahun, telah dialihkan kepemilikannya atas nama Warsa, juragan tanah paling berkuasa di desa itu. Dada Bu Rini sesak. Matanya berkaca-kaca. Ia tahu surat itu tidak benar. Ia tahu betul suaminya mewariskan tanah itu dengan surat resmi yang ditandatangani kepala desa sebelumnya. Tapi apa daya, kepala desa yang sekarang dikenal dekat dengan Pak Warsa. Banyak hal bisa berubah dalam sekejap hanya karena uang dan kuasa. Ini pasti ada yang salah, ucap Bu Rini lirih. Hampir tak terdengar. Rafiq mendekat dan memeluk lengan ibunya. Ia belum mengerti sepenuhnya isi surat itu. Tapi ia tahu ibunya sedang sangat sedih. Wajah Bu Rini pucat. Matanya menatap kosong keluar jendela, seolah mencari harapan yang mulai sirna. Beberapa menit kemudian, Mbah Kasman, tetangga mereka yang tinggal di seberang, datang tergesa-gesa. Ia membawa kabar yang tak kalah mengejutkan. Bu Rini, saya dengar orang-orangnya Pak Warsa sudah mulai ukur tanah jenengan. Katanya, mau dibikin bangunan gudang pupuk. Bu Rini tercekat. Ia tahu, jika benar Pak Warsa hendak membangun gudang pupuk di tanah mereka, maka itu berarti tanah itu akan benar-benar lepas dari tangan mereka. Dan rumah yang mereka tempati saat ini pun ikut terancam. Wong tanah itu warisan suamiku. Mbah mana bisa seenaknya diambil begitu saja. Suara Bu Rini bergetar. Mbah Kasman hanya bisa menghela napas. Saya tahu, enduk. Tapi siapa yang berani lawan Pak Warsa sekarang? Wong kepala desa dan banyak perangkat saja ikut diam. Sudah banyak warga yang kehilangan tanah. Ada yang dipaksa jual murah, ada yang diancam. Tapi semua memilih diam daripada celaka. Mata Bu Rini mulai basah. Ia menggenggam tangan Rafiq erat-erat. Bagaimana ini? Rumah kita, tanah kita, semua mau diambil. Rafiq menatap ibunya tanpa berkata-kata.
Dalam hati kecilnya, ia mulai merasakan ketidakadilan yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Tapi satu hal ia tahu, ibunya sedang sangat takut. Hari itu berjalan lambat. Bu Rini tak menyentuh makan siang, hanya duduk di serambi rumah menatap hamparan sawah di belakang rumah yang mulai menghijau. Ia teringat bagaimana suaminya dulu mencangkul tanah itu setiap pagi, menanam padi, mencabuti gulma, lalu pulang dengan senyum lelah yang membahagiakan. Sore hari, datang dua lelaki asing membawa meteran dan tongkat ukur. Mereka mengenakan rompi bertuliskan perusahaan milik Pak Warsa. Tanpa basa-basi, mereka mulai menancapkan patok-patok di sekitar sawah. Bu Rini berlari keluar, menahan mereka. Maaf, ini tanah kami. Tanah peninggalan suami saya. Saya tidak pernah menjualnya. Salah satu dari mereka hanya mengangkat bahu. Kami hanya menjalankan perintah. Ini sudah sah secara hukum. Kalau ibu keberatan, silakan langsung ke kantor Pak Warsa. Bu Rini hampir pingsan. Warga yang melihat kejadian itu hanya berdiri mematung dari kejauhan. Tak ada yang berani campur tangan. Semua tahu siapa itu Pak Warsa. Malamnya, Rafiq memeluk ibunya erat-erat. Mereka duduk beralaskan tikar pandan tua di ruang tamu yang gelap. Lampu minyak redup menjadi satu-satunya penerang. Angin malam masuk dari sela-sela dinding papan, membuat tubuh Rafiq menggigil. Ibu, kalau rumah ini diambil, kita tidur di mana? Tanya Rafiq pelan. Bu Rini tak bisa menjawab. Ia hanya menangis, memeluk anak satu-satunya, sambil menatap langit-langit rumah yang sebentar lagi mungkin tak akan ada lagi di atas kepala mereka. Dari kejauhan, terdengar suara anjing menggonggong. Malam makin larut. Dan di tengah kesunyian itu, Rafiq memejamkan mata, mulai belajar berdoa dalam diam, berharap ada keajaiban dari langit untuk menyelamatkan rumahnya. Pagi itu, langit desa Randu Alas terlihat lebih suram dari biasanya. Awan kelabu bergelayut di atas pematang sawah, seakan ikut menyimpan murka yang belum tumpah. Udara dingin menusuk kulit, dan suasana desa terasa lebih sunyi, seolah semua makhluk menahan napas, menunggu sesuatu yang tak diinginkan. Rafiq terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia mendapati ibunya sudah duduk di tangga rumah, menatap jauh ke arah sawah. Matanya sembab, rambutnya belum disisir, dan tubuhnya masih mengenakan daster lusuh sejak semalam. Rafiq menghampiri, duduk di samping tanpa berkata-kata. Ia hanya memeluk lutut ibunya, mencari kehangatan yang tersisa. Ibu belum tidur, ya? Tanya Rafiq pelan. Bu Rini menggeleng pelan, lalu membelai kepala anaknya. Ibu cuma mikir, "Le." Beberapa menit berlalu dalam diam. Tiba-tiba suara mesin truk terdengar dari arah jalan masuk desa. Debu mengepul dari kejauhan. Warga mulai keluar dari rumah mereka, berdiri di depan pagar bambu, memperhatikan deretan kendaraan yang melaju pelan menuju arah rumah Rafiq. Dua truk besar berhenti tepat di depan rumah. Satu berisi bahan bangunan dan alat berat. Satunya lagi membawa beberapa orang berbadan kekar. Di antara mereka, tampak seorang pria mengenakan baju batik halus dan celana panjang abu-abu, berkacamata hitam dan mengenakan topi. Itulah Pak Warsa. Ia turun dari mobil mewahnya dengan langkah mantap. Di belakangnya, dua orang lelaki parubaya membawa map dan beberapa dokumen. Ia tidak menoleh kepada warga yang menatap dari kejauhan. Baginya, semua ini hanyalah urusan kecil yang harus segera dibereskan. Bu Rini berdiri tergesa-gesa, tubuhnya goyah, tapi matanya menatap tajam. Rafiq memegangi ujung dasternya, berusaha tetap dekat. Pak Warsa, mohon jangan lakukan ini. Tanah ini milik keluarga saya. Kami tidak pernah menjualnya. Suara Bu Rini parau, hampir habis karena menangis semalaman. Pak Warsa tersenyum tipis, penuh kesombongan. Bu Rini, semua sudah sesuai prosedur. Surat sah ada pada saya. Kalau ibu masih tidak terima, silakan bawa ke pengadilan. Tapi saya rasa itu hanya akan membuang waktu. Salah satu lelaki berbadan besar mendekati rumah dan mulai menarik patok kayu yang ditanamkan Bu Rini sebagai batas lahan. Beberapa pekerja lain mulai mengukur dan memberi tanda pada tembok rumah dengan cat semprot warna merah. Tunggu! Jangan sentuh rumah saya.
Bu Rini berteriak histeris. Pak Warsa memberi isyarat dengan anggukan kepala. Lelaki berbaju hitam menarik Bu Rini ke samping dengan kasar. Rafiq menjerit ketakutan dan memeluk kaki ibunya. Ia menangis sejadi-jadinya. Suaranya menembus langit pagi yang masih berkabut. "Weh, jangan kasar begitu. Itu ibu dan anak kecil." Suara seseorang tiba-tiba terdengar dari kerumunan warga. Semua kepala menoleh. Seorang lelaki tua, berjubah abu-abu dan bersarung kotak-kotak, berjalan pelan namun mantap mendekat. Ia adalah Pak Mudzakir, mantan kepala dusun yang sudah lama pensiun dan dikenal bijaksana. Meski tubuhnya renta, sorot matanya masih tajam. "Pak Warsa, jangan buat dosa lebih dalam dari yang sudah ada. Anak yatim ini tidak punya siapa-siapa selain Allah. Tapi kalau Allah sudah murka, uang dan kekuasaanmu tidak akan menyelamatkanmu." Pak Warsa mendecakkan lidah. "Saya tidak ada urusan dengan perasaan atau ancaman. Semua ini legal. Tidak ada satupun warga desa yang bisa menghentikan saya." Pak Mudzakir menghela napas. "Kau terlalu percaya diri. Tapi ingat, tak ada kezaliman yang langgeng." Pak Warsa memberi isyarat lagi. Pekerja mulai membongkar pagar bambu, lalu membawa palu besar mendekat ke dinding rumah. Bu Rini jatuh berlutut, memohon dengan tangan gemetar. "Jangan, tolong jangan." Satu pukulan keras menghantam dinding papan. Suaranya memecah pagi yang muram. Rafiq menjerit lebih kencang. Ia menutup telinganya, menggigil. Di tengah gemuruh suara kayu patah, ia berlari menuju belakang rumah, menuju sawah kecil yang dulu digarap ayahnya. Ia berlutut di tengah tanah berlumpur itu, menengadah ke langit. Tangannya terangkat tinggi, tubuhnya basah oleh embun dan air mata. Di tengah isak tangis, Rafiq berdoa dengan suara serak. "Ya Allah, ini tanah ayahku, rumahku, jangan biarkan orang jahat merusaknya, lindungi ibu, lindungi rumah kami." Langit yang sejak pagi mendung, mulai menghitam. Awan bergerak cepat. Angin berdesir kencang melewati batang-batang padi muda. Suara gemuruh petir mulai terdengar dari kejauhan. Para pekerja berhenti sejenak, menatap langit dengan cemas. Bahkan Pak Warsa menoleh ke atas, menyipitkan mata menatap awan tebal yang mendadak bergulung. Dalam hitungan menit, hujan turun deras. Bukan gerimis biasa, tapi hujan deras yang datang tiba-tiba, membuat semua orang panik mencari tempat berteduh. Truk dan alat berat tertutup lumpur. Lantai tanah becek, licin, dan tak bisa dilalui. Rafiq tetap berlutut, tak bergerak. Hujan membasahi seluruh tubuh kecilnya. Tapi ia tidak peduli. Ia terus berdoa dalam diam. Air mata bercampur hujan, jatuh di tanah warisan ayahnya. Dari balik kerumunan warga, terdengar bisikan-bisikan. "Itu doa anak yatim. Allah marah." Pak Warsa berteriak memanggil orang-orangnya, memerintahkan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan secepat mungkin. Tapi tak ada satupun yang berani melangkah ke sawah yang kini becek dan dalam. Alat berat mogok, mesinnya mati total. Truk terjebak lumpur. Salah satu pekerja terpeleset dan terkilir. Seorang lainnya terkena pecahan kayu saat berusaha merobohkan dinding. Keadaan makin kacau. Para pekerja mulai ragu. Beberapa dari mereka memilih mundur perlahan. Pak Warsa berdiri di tengah hujan. Wajahnya merah padam karena amarah. Tapi ia juga mulai sadar. Sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sesuatu yang tak bisa dia beli dengan uang. Sesuatu yang tak bisa dia tekan dengan kekuasaan. Dan di antara derasnya hujan, isak tangis anak yatim itu terus menggema. Seperti suara kecil yang tak dihiraukan. Tapi nyatanya mampu mengetuk langit dan mengguncang bumi. Hujan deras tak kunjung reda hingga menjelang siang. Seluruh halaman rumah Bu Rini berubah menjadi lautan lumpur. Dinding rumah bagian depan sudah jebol sebagian, genting beterbangan, dan pagar bambu hancur diinjak pekerja. Tapi entah mengapa, bagian dalam rumah tetap kokoh. Seolah hujan dan angin sengaja menjaga sebagian bangunan itu dari kehancuran total. Pak Warsa berlindung di bawah tenda darurat bersama orang-orangnya. Wajahnya terlihat murung. Ponsel di tangannya basah. Tak bisa digunakan.
Ia mencoba menghubungi sopir truk dan tukang bangunan, tapi tak ada yang mengangkat. Satu persatu pekerjanya mulai diam-diam pergi. Mereka takut. Mereka bukan takut pada Bu Rini, bukan pada Rafiq, tapi pada sesuatu yang tak kasat mata, yang seolah sedang memelototi mereka dari balik awan hitam. Di sudut lain, Rafiq duduk di bawah pohon jambu air belakang rumah. Baju lusuhnya kuyup. Tangan kecilnya menggenggam erat sehelai kain yang dulunya milik ayahnya. Kain itu biasa digunakan ayahnya untuk mengelap keringat setiap kali mencangkul. Kini sudah usang, tapi masih menyimpan bau kenangan. Rafiq diam saja, menunduk. Air matanya sudah habis. Ia kelelahan. Tubuhnya menggigil. Tapi dari raut wajahnya tak ada rasa takut. Hanya luka yang mulai mengeras menjadi tekad. Dari balik sawah, datanglah seseorang berjalan di tengah hujan. Langkahnya pelan tapi pasti. Lelaki tua itu membawa tongkat kayu dan mengenakan sarung. Wajahnya penuh kerutan namun matanya tajam menembus kabut. Ia bukan warga desa Randu Alas. Namanya tak dikenal banyak orang. Tapi beberapa warga yang lebih tua memanggilnya Mbah Jaelani. Konon ia pernah tinggal di desa ini puluhan tahun lalu sebelum pergi ke pondok pesantren di timur. Dan hanya kembali saat ada sesuatu yang sangat penting. Mbah Jaelani tidak langsung mendekati Pak Warsa. Ia berdiri di tengah jalan berlumpur, menatap rumah Bu Rini. Lalu, ia menghadap ke arah langit dan mengucap sesuatu pelan. Tak ada yang mendengar dengan jelas. Tapi suasana sekitar seolah ikut menunduk. Angin yang tadi menderu mulai melambat. Hujan tak reda, namun berubah iramanya. Seperti mengetuk-ngetuk tanah dengan lembut. Pak Mudzakir menyambut kedatangan Mbah Jaelani dengan membungkuk hormat. Panjenengan datang tepat waktu, Mbah. Aku datang karena angin membawa kabar buruk dari tempat ini, jawabnya singkat. Mbah Jaelani melangkah pelan ke arah Pak Warsa yang masih berteduh. Semua orang menahan napas. Hanya suara rintik hujan dan sesekali gelegar petir yang masih terdengar. Pak Warsa, ujar Mbah Jaelani, suaranya berat namun tenang. Dalam hidup ini ada garis batas antara hak dan rakus. Kau telah melangkah jauh melewati batas itu. Pak Warsa berdiri. Tangannya gemetar. Tapi ia berusaha tetap tegak. Saya menjalankan hukum. Surat resmi ada. Ini bukan soal rakus. Ini soal hak milik yang sah secara negara. Mbah Jaelani tersenyum samar. Negara tidak selalu tahu segalanya. Tapi Allah tahu isi hatimu. Dan Allah tahu siapa yang menangis dalam sujudnya semalam, siapa yang melafazkan namanya dalam kesunyian, dan siapa yang menindas anak yatim demi sepetak sawah. Wajah Pak Warsa mulai pucat. Beberapa warga mendekat. Mereka berdiri di belakang Bu Rini, seperti tersadar dari tidur panjang. Sesuatu dalam hati mereka bergerak. Bukan karena kata-kata Mbah Jaelani saja, tapi karena mereka mulai muak. Muak pada ketakutan. Muak pada diam yang selama ini mereka pertahankan. Dari arah utara desa, terlihat kepala dusun berjalan cepat menuju kerumunan. Ia basah kuyup. Napasnya memburu. Ia membawa sebuah dokumen dalam map plastik. Setibanya di depan Bu Rini, ia membuka map itu dengan tergesa. Bu Rini, saya menemukan surat lama ini. Ini sertifikat asli tanah suami panjenengan. Tersimpan di laci arsip lama di balai desa, saya baru tahu, dan ternyata surat itu tidak pernah dicabut. Warga mulai saling pandang. Pak Warsa melangkah maju. Itu surat lama. Sudah tidak berlaku. Kepala dusun menggeleng. Justru ini surat yang berlaku. Yang panjenengan bawa itu hanya salinan dari sertifikat milik Pak Soleh yang dijual beberapa tahun lalu. Tapi ternyata beda lokasi. Pak Warsa, panjenengan salah ambil tanah. Pak Warsa terdiam. Wajahnya memerah. Lalu pucat. Ia mulai bicara. Tapi lidahnya keluh. Tangannya gemetar. Semua pekerja kini menatapnya. Sebagian mulai meninggalkan tempat itu. Truk dan alat berat dibiarkan terparkir begitu saja. Tak ada yang berani menyentuh rumah Bu Rini lagi. Bu Rini menangis. Kali ini bukan karena takut, tapi karena lega. Ia memeluk Rafiq yang tubuhnya sudah gemetar kedinginan. Beberapa warga mulai mendekat, membawa tikar, selimut,
dan termos air hangat. Suasana berubah seketika. Warga yang dulu diam, kini berdiri bersama. Pak Warsa masih berdiri di tempatnya. Kepalanya tertunduk. Tak ada yang menyentuhnya. Tapi ia seperti kehilangan tenaga. Hujan pun perlahan mulai mereda, menyisakan genangan lumpur dan aroma tanah basah yang terasa menenangkan. Mbah Jailani melangkah perlahan menuju Rafiq. Ia mengusap kepala bocah itu dengan lembut. Doamu didengar. Le, suara anak yatim tak pernah tertahan di langit. 3 hari setelah hujan besar yang mengguyur desa Randu Alas, suasana desa masih belum sepenuhnya pulih. Genangan lumpur masih membekas di depan rumah Burini. Dinding kayu yang jebol mulai diperbaiki secara gotong royong oleh warga. Mereka datang dengan sukarela membawa paku, papan bekas, dan tangan-tangan yang siap bekerja. Tak seorang pun memerintahkan mereka. Tidak ada surat edaran. Tidak ada imbalan. Semua datang karena hati mereka tergugah. Rafiq duduk di tangga rumah sambil memeluk seekor anak kambing milik tetangga. Senyum kecil muncul di bibirnya yang selama ini dipenuhi tangis. Ia melihat Pak Karyo sedang memaku papan dinding, Bu Lela mengaduk adonan tempe untuk makan siang bersama, dan anak-anak lain mulai berani mengajaknya bermain. Bu Rini berdiri di belakang, menyeka matanya pelan. Ia tak percaya rumahnya kini dikelilingi wajah-wajah yang dulu hanya memandang dari kejauhan. Dulu, saat Pak Warsa datang, banyak yang memilih diam. Tapi setelah kejadian tempo hari, seolah tabir yang menyelimuti hati mereka tersibak. Sementara itu, kabar tentang Pak Warsa menyebar cepat. Ia tidak terlihat di desa sejak hujan besar itu. Mobil mewahnya ditinggalkan di bengkel, dan rumah besarnya di ujung dusun dikabarkan kosong. Beberapa warga mengatakan ia jatuh sakit. Ada pula yang bilang ia sedang mengurus urusan di kota. Namun ada desas-desus bahwa ia mulai dihantui rasa takut, bukan oleh manusia, tapi oleh bayangan sendiri. Di balai desa, kepala dusun bersama beberapa tokoh masyarakat menggelar pertemuan. Di ruangan itu hadir juga Pak Mudzakir dan Mbah Jailani. Pembahasan mereka mengarah pada sesuatu yang selama ini tak pernah disentuh. Kekuasaan Pak Warsa atas tanah dan warga desa selama bertahun-tahun. Kita semua tahu siapa yang memonopoli tanah-tanah kosong di desa ini, ujar Pak Mudzakir. Tapi kita pura-pura tidak tahu karena takut. Hari itu, saat anak kecil bernama Rafiq menengadah ke langit, ia tidak hanya berdoa untuk rumahnya. Ia sedang memohon agar hati kita semua dibangunkan. Kepala dusun mengangguk pelan. Saya akan mengumpulkan semua dokumen tanah dan melakukan peninjauan ulang. Termasuk yang selama ini disimpan di lemari terkunci milik sekretaris desa lama. Pak Narto, seorang petani tua yang selama ini menyewa tanah milik Pak Warsa, berdiri dari kursinya. Kalau perlu, kita buat petisi warga. Kita tanda tangani bersama. Kita minta pemeriksaan dari pemerintah kabupaten. Biar semua jelas. Sementara itu di pinggir desa, di rumah kecil berdinding bata yang belum diplester, Pak Warsa duduk di kursi rotan. Wajahnya murung, matanya cekung, tubuhnya lebih kurus dari biasanya. Di hadapannya, meja penuh surat kabar, lembar-lembar akta tanah, dan peta lokasi. Ia membaca semuanya berulang-ulang, tapi tetap tak mampu menenangkan hatinya. Setiap malam ia terbangun dengan dada sesak. Ia bermimpi dinding rumahnya runtuh, sawah-sawahnya terbakar, dan suara anak kecil berdoa menghantam telinganya. Ikutlah ke balai desa. Jelaskan semuanya. Akui kalau memang ada yang keliru, ujar istrinya suatu malam. Pak Warsa menggeleng. Kalau aku mengaku, semuanya hancur. Namaku, usahaku, semuanya. Bukannya sudah hancur? Sahut istrinya pelan. Pak Warsa terdiam. Ia mengalihkan pandangan ke jendela. Di luar, terlihat sekelompok warga berjalan ke arah balai desa. Mereka membawa dokumen, surat, dan beberapa lembar fotokopi identitas. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah Randu Alas, warga mendatangi kantor kepala desa bukan untuk mengurus pupuk atau surat nikah, tapi untuk mempertanyakan kebenaran. Sementara itu, Mbah Jailani kembali datang ke rumah Burini. Ia duduk di beranda sambil menyeruput teh hangat buatan sendiri.
Udara sore membawa semilir angin dari arah sawah yang mulai hijau kembali. "Le," ujar Mbah Jaelani pada Rafik yang sedang menggambar di tanah. "Kau tahu, doa itu seperti anak panah. Kalau kau lepaskan dengan hati yang bersih, ia akan sampai jauh, menembus awan." Rafik menoleh. "Berarti Allah dengar ya, Mbah?" "Dengar," jawab Mbah Jaelani sambil tersenyum. "Bahkan sebelum kamu selesai ngomong, Allah sudah tahu apa yang kamu mau." Rafik kembali menggambar. Di atas tanah becek, ia menggambar sebuah rumah kecil di tengah sawah. Ada ibu, ada dirinya, dan ada burung-burung yang terbang di langit. Namun ketenangan itu belum bertahan lama. 2 hari kemudian, sebuah berita mengejutkan datang dari kota kabupaten. Seorang pejabat bidang agraria ditangkap karena menerima suap terkait pengalihan hak tanah di beberapa desa, termasuk Randu Alas. Dokumen yang ditemukan mengarah ke nama-nama yang selama ini menjadi perpanjangan tangan Pak Warsa. Berita itu seperti petir kedua bagi warga Randu Alas. Mereka akhirnya percaya bahwa tanah mereka yang hilang bukan sekadar karena kelalaian, tapi ada permainan besar di baliknya. Desa pun mulai bergerak. Kelompok-kelompok warga terbentuk. Mereka membuat daftar tanah yang pernah berpindah tangan secara mencurigakan. Nama Pak Warsa kini tak lagi jadi simbol kekuasaan, tapi simbol penindasan yang perlahan runtuh. Dan di tengah gelombang itu, Rafik dan ibunya tetap tinggal di rumah sederhana mereka. Dindingnya kini diperkuat dengan papan baru, jendelanya diganti kaca, dan halaman depan ditanami bunga oleh para ibu-ibu desa. Tapi belum ada yang tahu, gelombang apa lagi yang akan datang. Langit sore di atas desa Randu Alas tampak labu, seakan menyimpan kabar yang belum selesai diungkap. Burung-burung gereja yang biasanya bersarang di atap rumah Pak Warsa tak lagi terlihat. Jalan menuju rumah besar itu pun dipenuhi semak liar yang mulai tumbuh liar. Rumah itu seperti tubuh kosong, berdiri tanpa jiwa. Pak Warsa belum juga kembali ke balai desa. Ia memilih mengurung diri di rumah kecil milik kerabatnya di desa sebelah, menghindari tatapan, menghindari suara. Hari-harinya diisi dengan menatap jendela dan memutar kenangan. Dalam pikirannya terus terngiang suara Rafik yang menangis di halaman rumah. Suara warga yang dulu menunduk diam kini berani berdiri menolak. Dan yang paling membuatnya sulit tidur, tatapan Burini yang hancur tapi tak menyerah. Ia tak menyangka segalanya bisa berbalik begitu cepat. Dulu, ia dihormati. Namanya selalu disebut dalam setiap musyawarah dusun, dalam acara tahlilan, bahkan dalam khutbah Jumat. Tapi kini, tak ada satupun warga yang menyapanya. Bahkan tukang sayur pun enggan berhenti di depan rumahnya. Di desa, gelombang kesadaran terus menguat. Warga yang dulu menyewa sawah dari tangan Pak Warsa mulai menolak membayar sewa. Mereka menuntut kejelasan status tanah. Pak Mudzakir dan kepala dusun mendampingi warga melayangkan surat resmi ke kantor pertanahan kabupaten. Lembaran demi lembaran dokumen tua dibongkar. Beberapa nama muncul, beberapa hilang secara misterius. Dan di antara itu semua, ditemukan pula nama almarhum Pak Soleh, ayah Rafik, yang ternyata memiliki hak atas 2 petak sawah lain yang selama ini dikuasai pihak luar desa. Kabar ini sampai ke telinga Burini lewat Mbah Jaelani. "Tanah peninggalan suamimu ternyata bukan hanya yang di depan rumah itu," ucapnya pelan. "Masih ada 2 lagi. Dan salah satunya sedang ditanami oleh pabrik pengolahan kayu milik Pak Warsa." Burini menatap kosong. Bibirnya bergeming. Bukan karena terkejut, tapi karena terlalu sering disakiti. Ia hanya menunduk, menatap jari-jarinya yang kasar, sebelum akhirnya bergumam. "Apa masih pantas saya menuntut kembali? Tanah itu sudah berubah." "Tuntut bukan untuk membalas," jawab Mbah Jaelani, "tapi agar kebenaran kembali ke tempatnya." Sementara itu, Rafik mulai kembali ke sekolah. Teman-teman sekelasnya kini menyambut dengan senyum. Bahkan Bu Guru mengangkatnya sebagai ketua piket kelas. Ia tak banyak bicara, tapi wajahnya mulai bersinar. Ada keberanian yang tumbuh dalam dirinya. Setiap malam, ia membantu ibunya menanak nasi, menyapu halaman, dan sesekali menemani Pak Mudzakir melihat sawah. Malam hari di rumah mereka selalu tenang. Hanya suara jangkrik, desir angin,
dan kadang-kadang gemati lawah Burini yang membaca Al-Quran di ruang tamu. Rafiq sering duduk diam mendengarkan. Sesekali ia menirukan suara ibunya, lalu tertawa kecil. Ketika ibunya menoleh, Rafiq pura-pura tidur. Tapi Allah tahu, hatinya tak pernah benar-benar terpejam. Suatu malam, setelah selesai sholat Isya, Burini memanggil Rafiq duduk di hadapannya. "Le," katanya pelan. "Kamu masih ingin punya sawah seperti ayah dulu?" Rafiq mengangguk pelan. "Kalau nanti sawah itu kembali ke kita akan tanam bareng-bareng ya. Kamu belajar nanam padi. Aku masak buat para buruh tani. Kita bikin sawah itu hidup lagi." Rafiq tersenyum. Lalu bertanya, "Terus kita sedekah juga kayak ayah dulu?" Burini tersenyum. Matanya berkaca-kaca. "Iya, Le. Kita sedekah. Biar rejeki itu bersih." Hari berganti. Surat tuntutan warga mulai direspons pihak kabupaten. Tim audit tanah dikirim untuk memeriksa ulang kepemilikan tanah di Desa Randu Alas. Sebuah mobil dinas berhenti di balai desa. Petugas datang membawa peta besar, meteran, dan salinan pendaftaran tanah dari puluhan tahun silam. Pak Warsa yang mendengar kabar itu hanya bisa menggenggam kertas di tangannya dengan erat. Ia tahu, titik akhirnya semakin dekat. Sore itu, untuk pertama kalinya sejak kejatuhannya, Pak Warsa berdiri di depan cermin. Ia melihat pantulan wajahnya sendiri. Rambutnya memutih, matanya cekung. Bukan karena umur, tapi karena dosa-dosa yang tak lagi mampu ia nafikan. Lalu ia mengambil sebuah map berwarna biru. Di dalamnya ada dokumen yang selama ini ia sembunyikan. Salah satunya adalah akta jual beli sawah almarhum Pak Soleh yang tak pernah ia laporkan ke desa. Dengan tangan gemetar, ia keluar rumah. Tidak naik mobil, tidak juga membawa pengawal. Ia berjalan kaki, menuju balai desa, satu langkah demi satu, dengan napas yang makin pendek. Di balai desa, warga sedang berkumpul. Kepala dusun memimpin rapat terbuka. Semua terdiam ketika melihat Pak Warsa masuk pelan-pelan. Wajah-wajah di ruangan itu menegang. Beberapa berdiri. Tapi Pak Warsa tak melihat kiri kanan. Ia hanya berjalan lurus ke depan, lalu berdiri di hadapan kepala dusun. "Saya datang," katanya lirih, "untuk menyerahkan semua dokumen yang belum pernah saya buka. Termasuk surat tanah milik keluarga Burini, dan 2 bidang sawah lainnya." Semua orang terdiam. Tak ada yang bertepuk tangan. Tak ada yang bersorak. Hanya sunyi. Tapi sunyi itu berat. Berat karena penuh penyesalan dan kelegaan yang belum utuh. Pak Warsa menyerahkan map itu. Lalu ia menunduk. Ia tidak bicara banyak. Hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya sebelum ia pergi meninggalkan ruangan. "Maafkan saya." Dan saat pintu tertutup, Burini berdiri dari belakang. Ia melangkah maju, mendekati meja kepala dusun. Ia membuka map itu, menatap lembar demi lembar, lalu memeluk Rafiq yang sudah berdiri di sampingnya. Malam itu, langit Randu Alas bersih. Tak ada awan, hanya bintang-bintang yang menyebar seperti butir doa anak-anak yatim yang tak pernah berhenti memanjat ke langit. Matahari pagi menyusup perlahan di antara sela dedaunan jati di timur desa Randu Alas. Embun masih menempel di ujung ilalang ketika Rafiq dan ibunya berdiri di tepi petak sawah yang telah lama mereka tinggalkan. Di depan mereka terhampar ladang yang dulu milik almarhum Pak Soleh. Sekarang kembali menjadi milik keluarga kecil itu setelah bertahun-tahun digelapkan oleh kekuasaan. Burini menatap hamparan tanah yang masih basah bekas hujan. Kakinya melangkah pelan ke tengah petakan, lalu duduk berjongkok, menyentuh lumpur dengan jari-jarinya yang kini lebih tebal oleh kerja keras. Rafiq ikut jongkok di sampingnya. Dia menatap butiran tanah yang kini mengandung harapan. "Ini tanah bapakmu, Le," bisik Burini. Di sini dulu dia menanam padi sambil bersyalawat. Kadang sambil bercerita tentang masa kecilnya. Rafiq menyentuh tanah itu, lalu mencium telapak tangannya. Ia tak mengerti sepenuhnya tentang makna warisan, tentang hukum dan administrasi, tapi ia merasakan sesuatu yang dalam. Seolah suara ayahnya berbisik dari balik tanah itu. Hari itu, mereka tidak sendiri. Beberapa warga datang membantu. Pak Mudzakir membawa cangkul,
Mbah Jailani datang membawa bibit padi, dan ibu-ibu dari kelompok tani perempuan datang dengan bekal dan semangat. Tak ada upacara, tak ada tumpengan. Tapi semangat itu lebih kuat dari seremoni. Karena sawah itu bukan sekadar ladang, melainkan simbol dari sesuatu yang sempat hilang dan kini kembali, keadilan. Di tepi sawah, Pak Karyo menancapkan tiang kecil dengan papan bertuliskan, "Tanah keluarga almarhum Soleh." Tulisan itu dibuat oleh anak-anak muda yang mencatnya semalam. Mereka ingin menunjukkan bahwa kini warga Randu Alas tidak lagi takut menyebut kebenaran. Sementara itu, Pak Warsa menghilang dari perbincangan. Setelah malam itu di balai desa, ia kembali ke kota, menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan kehormatan yang selama ini ia pegang di organisasi petani. Ia tak meninggalkan pesan, tak juga kembali melihat sawah-sawah yang dulu ia kuasai. Sebagian orang bilang ia tinggal sendiri, menenangkan diri. Sebagian lagi percaya bahwa ia sedang menebus dosa-dosanya dengan cara yang tak ingin diketahui siapapun. Tapi Randu Alas tidak bergantung pada kabar Pak Warsa lagi. Desa mulai berbenah. Kepala dusun bersama para tokoh adat membentuk kelompok audit tanah mandiri. Mereka mendata ulang seluruh petak sawah, mengumpulkan surat-surat, dan membentuk koperasi tani yang terbuka. Tidak ada lagi sewa yang menindas. Tidak ada lagi pembagian hasil yang berat sebelah. Di musola kecil dekat balai desa, pengajian ibu-ibu kembali ramai. Bu Rini diundang menjadi pengisi ceramah tamu. Suaranya yang lembut, kalimatnya yang jujur, membuat banyak ibu menangis diam-diam. "Saya bukan siapa-siapa," ucapnya pada suatu sore. "Tapi saya percaya, kalau kita lurus dan sabar, Allah tidak akan membiarkan kita sendirian." Rafiq yang duduk di belakang musola hanya menunduk, memeluk buku Iqro di dadanya. Ia malu dilihat, tapi juga bangga. Ibunya bukan lagi hanya seorang janda petani. Ia kini menjadi suara bagi mereka yang selama ini memilih diam. Di sekolah, Rafiq mulai menulis di buku harian. Ia belum pandai merangkai kalimat panjang, tapi setiap malam ia menulis 2-3 kalimat yang selalu dimulai dengan kata, "Hari ini aku bersyukur." Kadang ia menulis tentang bebek-bebek yang berenang di sawah. Kadang tentang nasi jagung yang dibagi Bu Lela. Kadang hanya menulis satu baris. "Hari ini aku lihat ibu tersenyum." Suatu hari, guru kelasnya membacakan tulisan Rafiq di depan murid lain. Tanpa menyebut nama, tentu saja. Tapi semua anak tahu siapa yang menulisnya. Dan di momen itu, tanpa diminta, semua anak menoleh ke arah Rafiq dan tersenyum. Tak ada yang mencibir, tak ada yang mengejek. Justru mereka menghampiri, mengajak bermain, mengajak berbagi bekal. Perubahan itu kecil, tapi nyata. Di malam hari, ketika rumah mereka diterangi lampu pelita, Rafiq suka duduk di depan jendela. Ia menatap langit dan membisikkan doa-doa pendek. Doa untuk ayahnya di alam sana. Doa untuk ibunya yang tak pernah lelah. Doa untuk sawah yang kini tumbuh hijau. Dan kadang, tanpa sadar, ia berdoa untuk Pak Warsa agar diberi petunjuk dan ampunan. Karena seperti kata ibunya, memutus dendam tak butuh kekuatan, tapi butuh keberanian. Kalau kita bisa memaafkan, berarti kita lebih kuat dari mereka yang pernah menyakiti kita. Dan malam itu, di antara doa-doanya yang meluncur pelan ke langit, udara Randu Alas terasa lebih sejuk dari biasanya. Langit bersih, udara segar, tak ada angin ribut, hanya semilir harapan, dan suara malam yang berbisik lembut dari ladang yang kembali hidup. Malam jatuh dengan tenang di Randu Alas. Rumah-rumah dusun telah redup, suara ayam jantan sesekali terdengar, dan lampu minyak di rumah Bu Rini masih menyala kuning redup. Di dalam rumah, Rafiq baru saja menyelesaikan hafalan surat pendeknya. Ia merebahkan diri di pangkuan ibunya, mengusap tangan kasar yang setiap hari menyuapinya dengan sabar. Bu Rini mengelus kepala anaknya, sambil memandangi kalender di dinding yang kini penuh coretan. Setiap tanggal panen, setiap jadwal pengajian, hingga rapat koperasi tani ditandai dengan warna berbeda. Kehidupan yang dulu penuh tekanan kini mulai menemukan ritme baru. Tapi tidak semua berjalan mulus. Di balik kemajuan itu, muncul suara-suara sumbang dari luar desa.
Ada pihak luar yang mencoba mempengaruhi warga dengan uang, membujuk agar sawah-sawah produktif dijual ke pabrik asing. Beberapa orang mulai tergoda. Isu-isu sengaja dilempar untuk memecah belah. Bahwa tanah hanya akan menjadi beban. Bahwa koperasi tak akan bertahan lama. Pak Mudzakir mulai merasa gelisah. Di warung kopi, ia mulai mendengar suara-suara lirih dari orang-orang muda. Sawah gak nguntungin, mending dijual, Pak. Ada pula yang berkata, pabrik itu bawa uang, kita butuh makan cepat. Ia tahu, perlawanan tak hanya dari luar, tapi juga bisa tumbuh dari dalam. Malam itu, ia datang ke rumah Bu Rini membawa berita. Bu, katanya sambil duduk di tikar pandan. Saya dapat kabar, akan ada orang pabrik datang minggu depan. Mereka bawa proposal pembelian tanah. Katanya legal. Tapi saya curiga, ini ada kaitannya sama sisa-sisa jaringan Pak Warsa. Bu Rini mendengarkan dengan tenang. Wajahnya tidak kaget, hanya menarik napas pelan. Mereka pikir kita akan mudah dibeli lagi, ucapnya lirih. Pak Mudzakir mengangguk. Saya perlu bantuan jenengan. Ibu sudah dipercaya warga. Kalau ibu bicara, warga dengar. Rafiq yang sejak tadi duduk diam di sudut mendekat pelan. Bu, tanah itu jangan dijual ya. Bapak pasti nggak setuju. Bu Rini memeluk anaknya. Iya, Le. Kita jaga tanah ini. Seperti kita jaga doa. Beberapa hari kemudian, balai desa kembali dipenuhi warga. Kali ini, bukan untuk memperjuangkan tanah, tapi untuk mempertahankannya. Di antara keramaian, muncul dua pria asing bersetelan rapi. Mereka membawa map tebal, menawarkan janji manis tentang pembangunan, lapangan kerja, dan masa depan modern. Tapi kali ini, randu alas bukan randu alas yang dulu. Kepala dusun berdiri dengan suara tenang. Kami tidak butuh janji. Kami butuh harga diri. Dan tanah ini bukan milik satu dua orang. Ini milik darah dan doa. Salah satu pria menyela. Kami hanya menawarkan kemajuan. Tapi Bu Rini berdiri, dengan suara lebih pelan, tapi menusuk. Kemajuan tidak dibangun dari penghilangan sejarah. Anak-anak kami tidak butuh pabrik jika itu menghapus sawah tempat ayah mereka menanam harapan. Suasana hening. Warga mengangguk. Bahkan ibu-ibu yang biasanya diam kini berdiri bersama Bu Rini. Mereka menolak dengan sopan tapi tegas. Orang-orang itu pergi dengan wajah tertutup awan kekalahan. Sore harinya, Rafiq duduk di tanggul sawah. Di hadapannya, hamparan tanaman muda melambai tertiup angin. Ia membawa layang-layang kecil buatan sendiri. Ujung talinya ia ikatkan ke galah bambu, membiarkan layangan itu menari di langit sore. Pak Mudzakir datang dari kejauhan. Ia duduk di samping Rafiq. Kamu bikin layangan sendiri, ya? Rafiq mengangguk. Aku tulis nama Bapak di belakang layangannya. Pak Mudzakir mengangguk pelan, menahan rasa haru. Apa kamu tahu, katanya. Doamu itu kuat sekali. Rafiq menoleh. Dulu, lanjut Pak Mudzakir, waktu kau berdiri di depan rumah Pak Warsa, dan kau menangis minta tanah dikembalikan, kami semua mendengar. Tapi suara kami takut. Cuma suara anak yatim yang bisa menembus langit tanpa halangan. Rafiq tidak mengerti sepenuhnya. Tapi ia tersenyum. Pak, kalau nanti aku besar, aku mau jadi petani. Tapi petani yang juga bisa bantu orang. Kayak Bapak. Pak Mudzakir menepuk pundaknya. Kamu akan lebih dari itu. Karena kamu sudah mulai dari kebenaran. Langit sore menghangat. Suara azan maghrib menggema dari surau kecil di ujung desa. Layangan buatan Rafiq terus menari. Semakin tinggi, seolah ingin menyentuh langit. Dan di balik tenangnya desa itu, ada kesadaran baru yang lahir. Bahwa tanah tak hanya soal hasil panen, tapi soal kehormatan, soal warisan jiwa, soal kebenaran yang harus dijaga meski digoda oleh gemerlap yang palsu. Malam pun turun pelan, tapi tidak membawa gelap. Karena kali ini, di randu alas, sudah banyak cahaya yang tak bisa dipadamkan. Langit pagi itu tampak kelabu. Bukan karena hujan, tapi karena kabar yang tersebar pelan dari mulut ke mulut. Pak Warsa kembali ke randu alas.
Bukan dengan rombongan. Bukan dengan mobil mewah seperti dulu. Ia datang sendiri, berjalan perlahan di jalan berbatu yang dulu sering ia lewati dengan angkuh. Bajunya sederhana, rambutnya mulai putih, dan di matanya ada kelelahan yang dalam. Orang-orang yang melihatnya dari kejauhan hanya diam. Beberapa memilih menghindar. Beberapa mengintip dari balik jendela. Tak seorang pun tahu pasti apa maksud kedatangannya. Tapi yang jelas, bayangan masa lalu itu telah kembali menjejak tanah yang dulu pernah ia kuasai. Pak Warsa berjalan sampai ke depan musola kecil, lalu duduk di tangga batu. Ia tak bicara, hanya menatap tanah di hadapannya. Tanah yang dulu ia rebut, dan kini tumbuh hijau di bawah tangan-tangan yang pernah ia injak. Tak lama kemudian, kepala dusun datang menghampiri. Ia tak membawa aparat, tak pula membawa warga. Hanya duduk di samping Pak Warsa, menunggu lelaki tua itu bicara lebih dulu. Saya tidak ingin merusak ketenangan desa, ucap Pak Warsa akhirnya. Saya hanya ingin melihatnya sekali lagi. Kepala dusun mengangguk pelan. Desa ini tak lagi seperti dulu, Pak. Pak Warsa menghela napas panjang. Saya tahu. Itu sebabnya saya datang bukan sebagai juragan, tapi sebagai orang yang pernah tersesat. Mereka diam. Hening. Hanya suara burung-burung di kejauhan dan embusan angin yang membuat dedaunan berdesir pelan. Sementara itu, kabar kedatangan Pak Warsa sampai ke telinga Burini. Ia sedang menyabit rumput di tepi sawah bersama Rafiq ketika Pak Saman berlari menghampiri. Bu, dia datang. Pak Warsa sekarang di depan musola. Burini menoleh cepat. Rafiq yang mendengar itu langsung menatap ibunya. Tapi wajah Burini tak menunjukkan keterkejutan. Justru seperti ada ketenangan yang dalam, seolah ia telah lama menanti momen itu. Ia mengusap keringat dari wajahnya, menggandeng Rafiq, dan berjalan pelan menuju arah musola. Di halaman musola, suasana mulai berubah. Warga mulai berdatangan. Tak ada yang membawa amarah, tapi tak juga membawa sambutan. Mereka hanya berdiri, mengelilingi Pak Warsa dan kepala dusun dalam lingkaran diam. Ada yang menyilangkan tangan. Ada yang hanya menunduk. Semua mata tertuju pada sosok yang dulu tak tersentuh. Rafiq berdiri di sisi ibunya, memegang erat ujung kainnya. Pandangannya lurus ke arah lelaki yang pernah membuatnya kehilangan tempat tinggal, kehilangan sawah, bahkan hampir kehilangan harapan. Pak Warsa mengangkat wajahnya. Tatapan matanya bertemu dengan tatapan Rafiq. Dan untuk sesaat, dunia seolah sunyi. Pak Warsa berdiri perlahan, lalu berjalan mendekat. Setiap langkahnya berat, seperti ada beban yang tak terlihat di pundaknya. Ketika ia sampai di hadapan Rafiq, ia berlutut. Ibu Rini, Rafiq, saya tidak bisa mengubah apa yang sudah saya hancurkan. Tapi izinkan saya meminta maaf. Bukan karena saya ingin dihormati kembali, tapi karena saya ingin mati dalam damai. Suasana berubah hening. Bahkan burung di pepohonan pun seolah berhenti berkicau. Burini menatap lelaki tua itu. Lama. Lalu ia menjawab dengan suara yang tenang, tapi kuat. Kami sudah memaafkan sejak lama. Tapi maaf bukan berarti lupa. Maaf adalah cara kami menjaga agar kebencian tidak tumbuh di ladang yang baru ini. Pak Warsa menunduk, lalu menangis. Bukan tangis pura-pura, tapi tangis dari dada yang lama menyimpan kesombongan. Tak ada yang menyentuhnya, tak ada yang menepuk pundaknya. Tapi dari cara warga diam, terlihat bahwa luka itu memang perlahan sembuh. Bukan dengan pelukan, tapi dengan pengakuan. Hari itu, Pak Warsa diminta tinggal di rumah kosong dekat masjid. Rumah itu dulu milik Pak Salam, yang wafat dan tidak punya ahli waris. Rumah itu kecil, tapi cukup untuk satu orang tua yang ingin menghabiskan sisa usia dalam ketenangan. Hari-hari berikutnya, warga mulai melihat Pak Warsa ikut salat berjamaah. Ia duduk di saf paling belakang. Tak banyak bicara, tapi selalu datang lebih awal dari siapapun. Sesekali ia ikut bersih-bersih halaman masjid, atau membantu anak-anak mengaji membaca huruf hijayah. Rafiq kadang melihatnya dari kejauhan. Ia masih terlalu muda untuk memahami seluruh perasaan itu, tapi ia tahu satu hal,
Kezaliman bisa runtuh bukan hanya karena kemarahan, tapi karena keberanian untuk berkata cukup. Pada malam Jumat, Pak Warsa mengirimkan sepucuk surat ke rumah Bu Rini. Surat itu ditulis tangan, dengan tulisan goyah, tapi isinya dalam. Bu Rini dan Rafiq, maafkan saya yang datang terlambat ke arah yang benar. Tapi melihat Rafiq hari ini, saya percaya bahwa anak yatim bisa menumbangkan tembok yang tak terlihat. Semoga Allah mengampuni dosa saya, dan menjadikan anak ibu sebagai cahaya bagi desa ini kelak. Bu Rini tak membalas surat itu. Tapi ia menyimpannya di dalam kitab Yasin yang biasa ia baca setiap malam. Langit randu alas malam itu kembali cerah. Bintang-bintang bermunculan di antara awan tipis. Di halaman rumah, Rafiq duduk sendiri, memandangi langit dengan layangan yang belum ia terbangkan. Ia berbisik lirih. Bapak, kalau kau lihat dari sana, desa kita sudah berubah. Terima kasih sudah ajarkan aku berdoa. Lalu ia tersenyum, dan melepaskan layangannya ke langit. 3 tahun telah berlalu sejak hari ketika Pak Warsa kembali ke Randu Alas. Desa itu kini tumbuh menjadi perkampungan yang bukan hanya subur sawahnya, tapi juga subur hati dan pikirannya. Anak-anak berlarian setiap sore di jalan-jalan tanah yang dulunya sepi. Balai desa yang dulu kosong kini rutin menjadi tempat belajar bersama, pelatihan tani, dan pengajian ibu-ibu. Rafiq sudah berusia 9 tahun. Ia kini menjadi murid paling rajin di madrasah. Setiap pagi, sebelum ayam berkokok, ia sudah duduk di serambi rumah, membuka kitab Iqra dengan wajah bersinar. Ia bukan hanya belajar untuk dirinya, tapi seolah sedang menunaikan janji kepada arwah bapaknya, bahwa tanah yang dulu direbut akan menjadi tempat tumbuhnya ilmu dan kebaikan. Pak Warsa, yang kini tinggal di rumah dekat masjid, makin jarang terlihat. Usianya yang uzur membuatnya lebih banyak terbaring. Tapi setiap malam Jumat, Rafiq selalu mengantar bubur kacang hijau ke rumah itu, seperti sebuah rutinitas yang tak pernah putus. Pada malam Jumat itu, hujan turun tipis. Rafiq menggandeng tangan ibunya menuju rumah Pak Warsa. Mereka mengetuk pelan, tapi tak ada jawaban. Pintu tidak terkunci. Bu Rini mendorong perlahan dan memanggil. Pak Warsa, ini kami. Rafiq bawa bubur lagi. Mereka masuk. Rumah itu senyap. Bau kayu basah dan minyak telon menguar di udara. Dan di dalam kamar, Pak Warsa sudah terbujur tenang. Wajahnya damai. Di tangannya tergenggam sebuah surat. Ditulis di selembar kertas sobekan dari kalender tua. Bu Rini membacanya pelan, lalu menyerahkannya pada Rafiq. Surat itu sederhana. Aku tak tahu apakah Allah mengampuniku. Tapi jika Rafiq memaafkanku, mungkin langit pun sudah lunak. Terima kasih telah mengajariku arti kekalahan yang penuh kemuliaan. Jenazah Pak Warsa dimakamkan keesokan harinya di bawah pohon beringin, dekat masjid tempat ia sering bersujud. Tak ada iring-iringan mewah. Hanya doa-doa sederhana, tapi tulus. Bahkan warga yang dulu paling dirugikan oleh tindakannya kini ikut mengantar. Tidak dengan amarah, tapi dengan pengampunan. Hari demi hari, nama Pak Warsa perlahan menghilang dari percakapan. Bukan dilupakan, tapi disimpan di tempat yang dalam. Seperti cerita tua yang tak perlu diulang, cukup dikenang sebagai pelajaran. Rafiq tumbuh menjadi pemuda yang disegani. Saat berusia 15 tahun, ia menjadi pengurus remaja masjid. Saat 17, ia membuka kebun pembibitan padi lokal, hasil dari ilmu yang ia pelajari dari buku-buku dan para petani sepuh. Dan ketika usianya genap 20, ia diangkat sebagai ketua koperasi desa. Keputusan yang membuat banyak orang meneteskan air mata. Si yatim kecil yang dulu terusir, kini memimpin. Namun Rafiq tetaplah Rafiq yang dulu. Ia tetap menimba air dari sumur sendiri, berjalan kaki ke masjid, dan membaca surat Yasin setiap malam Jumat. Di sisi tempat tidurnya, masih tersimpan layang-layang tua dengan nama bapaknya yang mulai pudar. Tapi tali layangan itu, kata Rafiq, tak akan pernah putus. Suatu malam, di halaman rumah, Bu Rini duduk menenun tikar sambil mendengarkan suara gamelan dari radio tua. Rafiq duduk di sampingnya, menulis catatan untuk pertemuan koperasi besok pagi. Bu, katanya tiba-tiba,
Kenapa Allah kasih aku jalan hidup yang begini panjang? Dari kehilangan sampai sekarang. Bu Rini tersenyum, memandang langit gelap tanpa bintang. Karena mungkin Allah tahu, kamu kuat. Dan karena doamu tak pernah menuntut apapun. Hanya meminta keadilan. Dan keadilan itu akhirnya turun pelan, tapi pasti. Rafiq menatap langit. Ia ingat kembali masa-masa kecil ketika ia hanya bisa menangis di depan rumah Pak Warsa. Tak tahu harus lari kemana. Tapi kini, ia sudah berlari jauh. Bukan lari dari kenyataan, tapi lari menuju masa depan yang ia bangun sendiri. Esok harinya, ketika fajar belum muncul, suara azan menggema dari masjid desa. Rafiq berdiri sebagai muazin. Suaranya jelas dan dalam. Warga bangun, seperti biasa, untuk memulai hari. Tapi pagi itu sedikit berbeda. Karena setelah subuh, Rafiq mengajak semua warga ke halaman belakang masjid. Di sana, telah ia siapkan papan kayu besar bertuliskan Taman Warisan Keadilan, tempat bermain anak-anak yatim. Ia membangun taman itu dari dana koperasi. Di dalamnya ada perpustakaan kecil, kolam ikan, dan tempat bermain yang aman. Semua anak yatim desa bebas bermain di sana, membaca, dan menanam bunga. Tak ada iuran, tak ada syarat. Warga terharu. Bahkan Pak Lurah lama yang kini pensiun datang sambil menangis. Kepala dusun berkata pelan, "Kau bukan hanya anak yatim, Rafiq. Kau adalah warisan dari doa itu sendiri." Rafiq hanya tersenyum. Malam pun kembali datang. Tapi di langit randu alas, bintang-bintang kini muncul terang. Layangan-layangan kecil tampak berpendar di angkasa, diterbangkan oleh anak-anak desa. Mereka tertawa, berlari, dan bersorak. Dan dari ketinggian yang tak terlihat, mungkin ada sepasang mata yang dulu mengawasi tanah ini dengan tamak, kini menatap dengan penuh penyesalan. Atau mungkin juga telah tenang, karena telah dimaafkan. Di ujung desa, Rafiq duduk di atas pematang. Ia membuka mushaf kecil pemberian bapaknya, membacakan ayat yang selalu ia hafal sejak kecil. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, sampai ia dewasa. Quran Surat Al-An'am 152. Angin malam berembus lembut. Sawah berdesir seperti lautan kecil yang bernyanyi. Randu alas telah berubah. Tapi suara doa anak yatim itu akan terus bergema. Bukan hanya menembus langit, tapi menembus hati dan mengubah dunia. Cerita ini memang fiktif, tapi rasa-rasanya seperti nyata. Sebab, setiap desa, setiap kampung, bahkan mungkin setiap keluarga, pasti pernah bersentuhan dengan luka. Luka karena ketidakadilan. Luka karena kuasa yang disalahgunakan. Dan dalam cerita Rafiq, kita belajar bahwa luka itu tidak harus berujung pada dendam, tapi bisa jadi jembatan menuju pengampunan dan kebangkitan. Rafiq hanyalah seorang anak yatim. Ia bukan anak kiai, bukan pula anak pejabat. Ia tidak memiliki warisan kekuatan, kecuali satu, doa dan kesabaran. Tapi dari situlah segalanya bermula. Sebab Allah tidak pernah membiarkan air mata orang-orang tertindas jatuh sia-sia. Dalam kehidupan nyata, betapa banyak anak yatim yang dilupakan. Tidak hanya dalam harta, tapi juga dalam perhatian dan perlindungan. Padahal, Allah telah memberi peringatan yang tegas dalam Al-Quran. Maka adapun anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang terhadapnya. Quran Surat Ad-Duha 9. Ayat ini bukan sekadar larangan untuk mengambil hak mereka. Tapi lebih dalam lagi, peringatan ini adalah seruan kemanusiaan. Jangan abaikan mereka. Jangan remehkan air mata dan rintihan mereka. Karena di balik kelemahan mereka, ada pertolongan langit yang turun tanpa kita duga. Pak Warsa adalah simbol dari kekuasaan yang pongah. Ia merasa bahwa tanah bisa dibeli, hati bisa ditaklukkan, dan kebenaran bisa dibungkam. Tapi ternyata tidak. Ternyata, ketika doa seorang anak yatim benar-benar keluar dari dasar hatinya, maka tak ada kekuasaan yang mampu bertahan di hadapan keadilan Allah. Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, akan tetapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri.
Quran Surat Yunus 44. Pak Warsa, yang dulu tak tersentuh, akhirnya runtuh bukan oleh pedang atau kerusuhan, tapi oleh suara hati rakyat kecil. Dan dari kehancuran itulah lahir sebuah kesadaran baru. Bahwa kita semua, pemimpin maupun rakyat biasa, harus saling menjaga keadilan. Karena ketika kezaliman dibiarkan, ia akan tumbuh menjadi racun yang menghancurkan akarnya sendiri. Rafiq tidak pernah membalas dengan kekerasan. Ia hanya bertahan. Ia hanya menunggu. Tapi ia tidak menunggu dengan kosong. Ia menunggu sambil memperbaiki diri, membantu ibunya, belajar dari kitab, dan membasahi malam-malamnya dengan doa. Dan Allah menjawab, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar, dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran Surat At-Talaq 23. Hikmah terbesar dalam kisah ini adalah, jangan pernah meremehkan kebaikan kecil yang dilakukan dalam kesunyian. Sebab kebaikan yang terus-menerus dilakukan walau tak dilihat siapapun, akan membentuk benteng tak terlihat yang suatu hari akan menyelamatkan kita dari badai. Dalam cerita ini pula, kita belajar bahwa keadilan tidak selalu datang cepat. Terkadang Allah menunda bukan karena lalai, tapi karena Ia ingin menguji siapa yang bersabar, siapa yang tetap jujur, siapa yang tidak membalas keburukan dengan keburukan. Dan orang-orang yang apabila mereka dizalimi, mereka membela diri. Quran Surat Asy-Syura 39. Tapi membela diri di sini bukan berarti harus dengan kekerasan. Kadang, membela diri itu cukup dengan menunjukkan bahwa kita bisa hidup lebih mulia, lebih baik, dan lebih bermanfaat, meskipun telah dijatuhkan. Burini adalah teladan bagi para ibu yang kehilangan suami. Ia tidak menyimpan benci di dadanya, tapi menyimpan tekad untuk mendidik Rafiq agar tidak tumbuh menjadi anak yang pahit oleh masa lalu. Ia tidak mendidik anaknya dengan dendam, tapi dengan akhlak dan doa. Dan ternyata, akhlak itulah yang mengembalikan martabat keluarganya. Dan janganlah kebencian terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surat Al-Maidah 8. Sebagian dari kita mungkin pernah merasa seperti Rafiq, tak berdaya, ditindas, dirampas haknya, dan tidak tahu harus mengadu ke siapa. Tapi ingatlah, langit itu luas, dan di atas langit, ada Rabb yang maha mendengar, maha mengetahui, dan maha adil. Dan jangan kamu kira bahwa Allah lengah terhadap apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata-mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim 42. Bagi siapapun yang hari ini merasa berada di bawah, ingatlah bahwa Allah tidak memandang siapa yang paling tinggi di dunia, tapi siapa yang paling lurus niatnya dan paling teguh imannya. Jika hari ini kau belum menang, mungkin Allah sedang menyiapkan kemenangan yang lebih besar, kemenangan yang tidak hanya mengubah nasibmu, tapi juga nasib banyak orang di sekitarmu. Dan bagi siapapun yang hari ini memegang kuasa, harta, atau jabatan, ingatlah bahwa semua itu adalah amanah. Jangan sampai kesombongan menutup matamu dari jeritan orang kecil. Sebab bisa jadi, jeritan itu lebih dulu sampai ke langit daripada ucapanmu yang indah di depan manusia. Terakhir, mari kita peluk pesan dari kisah ini, bahwa doa anak yatim bukan sekadar harapan kosong, tapi cahaya yang menembus batas, menembus tembok kekuasaan, dan meruntuhkan kezaliman dengan cara yang tidak terduga. Cerita ini adalah kisah fiktif yang ditulis dan disampaikan seolah nyata, agar kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran hidup dari setiap peristiwa yang digambarkan. Nama tokoh, tempat, dan alur dalam cerita ini bukan berdasarkan kejadian nyata, melainkan reka cipta yang disusun untuk menyentuh hati dan menggugah kesadaran kita akan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kekuatan doa seorang anak yatim. Terima kasih banyak telah menyimak cerita ini hingga selesai. Semoga apa yang disampaikan bisa memberi manfaat, inspirasi, dan memperkuat iman kita dalam menjalani kehidupan. Jika kalian menyukai kisah ini, silakan tinggalkan komentar, tekan tombol suka, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita penuh makna berikutnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.